Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pertanyaan-pertanyaan lagi yang mudah-mudahan pertanyaan kita selesaikan, kita jelaskan bersama-sama. Di antara pertanyaan kali ini ada dari jamaah atau teman kita yang kebetulan teman kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebatang kara, artinya dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya menuju alam akhirat. Maka yang diperlukan dia tanyakan sekarang, Ustadz, apakah amalan-amalan untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau tiada? Nah, ini pertanyaan sangat bermanfaat sekali bagi kita sekalian sebagai anak. Hakul waladi alal wali. Nih, ada hak-hak anak sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Toh pun dia sudah tiada, masih ada kaitannya antara anak dan orang tua. Karena di dalam satu hadis, jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin walad au ilmin au waladin sholihin au ilmin yuntafa'u bih. Anak soleh, berarti ceritanya ini anak soleh. Ketika dia berharap ingin mendoakan kedua orang tuanya yang sekarang hakikatnya sudah ada di alam kubur atau nafi alam barzah atau alam barzah. Alam kubur itu yaitu adalah alam kedua setelah alam dunia. Maka kita akan bertemu semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas akan merasakan mati atau mencicipi mati. Ketika datangnya kematian, maka kita akan dipertemukan ke alam, yaitu alam barzah atau alam kubur. Nah, ini berkaitannya kepada orang tua kita yang sudah di alam sana. Apakah kita bisa mampu menyampaikan atau mengusulkan doa-doa pahalanya buat kedua orang tua kita? Bisa nyampai. Idza mata ibnu Adam, ketika sudah meninggal mati anak cucu Adam, in qata'a amaluhu, semua amal urusan di dunia akan putus. Salatnya sudah tidak lagi dikerjakan, puasanya, berbagai muamalat di dunia dia sudah tidak bisa melaksanakan, sudah tidak ada kewajiban bagi orang yang mati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala di alam dunia ini. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, yaitu 3 faktor, 3 amalan yang selalu nyampai datang ke alam kubur. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariah. Bagaimana bentuknya sodakoh jariah? Ada sodakoh infak, ada sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu adalah sesuatu harta, sebagian harta kita yang disodakohkan untuk berbagai macam pembangunan yang berkaitan. Pertama, sodakoh jariah itu dengan masjid. Kedua, pondok pesantren. Ketiga, musola, tempat pengajian, dan berbagai macam tempat-tempat kita bangun untuk dijadikan tempat ibadah. Nah, itu pahalanya ketika kita niatkan untuk orang tua kita, itu selama bangunan itu masih ada, selama itu bangunan masih dipakai, maka akan selalu ngocor, selalu datang, selalu eksis ke alam kubur kebaikan-kebaikan melalui rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaladin soleh. Nah, ini walad soleh, anak yang soleh. Yad'ulah, anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana cara mendoakan orang tuanya? Rasulullah sudah membimbing kepada kita
dalam satu doa untuk anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, atau Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu doa anak soleh. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat oleh yang ditinggalkannya. Seperti si emas ini punya satu ilmu, dia bagikan ke temannya, dia sampaikan ke temannya. Terus contoh seperti dia bisa bismillahirrahmanirrahim, dia nasihatkan, dia salurkan kepada teman-temannya, maka diamalkan oleh temannya. Ketika masih diamalkan, maka itu akan selalu datang ke alam kubur, kepada orang tua kita, dan berbagai macam lagi. Ketika kita niat, pokoknya niat di dalam hati kita, punya uang 1.000, ya Allah saya punya uang 1.000 nih, niat saya sedekah untuk kedua orang tua saya punya pisang 1, ya Allah tolong ini pahalanya disampaikan kepada orang tua kita. Sampai, penting niat. Innamal a'malu binniyati, sahnya seluruh kerjaan amal-amalan ibadah atau di luar ibadah tergantung niatnya. Bagaimana kita niat saya sedekah uang 1.000 misalnya buat kedua orang tua saya, datang pahalanya. Maka kita sebagai anak, ini bagus pertanyaan, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya bukan saja ketika dia hidup di dunia, tapi anak yang soleh itu ketika orang tuanya sudah tidak pun dia bermanfaat bagi orang tuanya di alam barzakh. Mungkin sekian penjelasan sedikit yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.